Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDI semua, hari ini kita berkumpul lagi di sini dengan live Facebook terbaru kita di tanggal 1 Mei ya, Mbak Belinda ya, 2017. Hari buruh nih Mbak Belinda. Selamat Hari Buruh buat Anda pekerja-pekerja tangguh nih ya. Semoga makin semangat lagi kerjanya ya Mbak Belinda. Betul sekali Mbak Belinda. Walaupun hari ini tanggal merah, tapi kami dari Mahkota di Indonesia tetap live konsultasi untuk Anda semua. Jadi silahkan yang mau melakukan konsultasi, menanyakan mengenai kesehatan Anda ya, apapun itu silahkan saja ke fanpage kami langsung dari live konsultasi ya Mbak Belinda ya. Betul sekali. Hari ini kembali lagi bersama dengan saya Monika Rani Puspitasari dan rekan saya Belinda Nurbaiti Hadibi. Iya, semangat sekali ya. Betul sekali Mbak Belinda. Walaupun tanggal merah, kita tetap semangat untuk memberikan pelayanan untuk Anda semua. Nah, tema kita hari ini menarik nih Mbak Belinda ya. Tema yang masih banyak nih orang yang tidak mengerti ya pentingnya mengenai kesehatan pencernaan ya Mbak Belinda. Hari ini tema kita adalah lambung, si otak kedua. Lambung jadi otak kedua nih Mbak Belinda ya. Iya, lambung si otak kedua. Kenapa sih kita bilang si otak kedua? Karena lambung ini punya peran yang tidak kalah pentingnya dengan si otak yang ada di atas ya Mbak Belinda ya. Sangat penting sekali untuk kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Jadi semuanya butuh untuk mengetahui ya kesehatan lambung kita gitu ya Mbak Belinda ya. Sangat penting sekali nih. Nah, buat sahabat MDI semua ya yang baru bergabung dengan kita, jangan lupa subscribe kita sampai akhir karena hari ini juga kita punya banyak hadiah menarik ya Mbak Belinda. Kembali kita berikan hadiah-hadiah menarik untuk Anda semua yang ada sedang live konsultasi bersama kita hari ini ya Mbak Belinda. Dan jangan lupa ini bulan baru Mbak Belinda, jadi kita punya promo baru lagi nih ya. Promo-promo yang menarik yang khusus untuk Anda sahabat MDI semua di bulan Mei yang penuh ceria ini ya Mbak Belinda ya. Luar biasa sekali loh. Hanya Mahkota Dewa nih Mbak Belinda yang bisa kasih kayak gini ya. Oke, kita langsung aja nih Mbak Belinda ya. Soalnya kayak udah banyak nih sahabat MDI semua yang udah mulai, aduh ayo dong cepetan mau tahu nih temanya seperti apa aja yang akan kita bahas nantinya. Iya betul, karena dari temanya aja udah bikin gregetan nih Mbak Belinda ya. Iya, bikin kita penasaran. Oke, kita lanjut ya Mbak Belinda. Kita mau membahas tadi lambung si otak kedua. Pertama-tama kita kasih tahu dulu untuk sahabat MDI semua ya. Sebenarnya seperti apa sih sistem pencernaan di dalam tubuh kita ya? Mulai dari makanan masuk dari mulut ya, makanan masuk dari mulut lalu masuk lagi ke lambung gitu ya. Nah, dari lambung ini nanti baru akan diproses oleh si usus ya, lalu yang tidak bisa tidak bisa diproses nanti akan dibuang melalui anus ya. Atau seperti biasanya kita BAB setiap hari ya Mbak Belinda ya. Nah, itu adalah sisa dari sistem pencernaan kita yang sudah mencerna makanan apa saja tadi yang masuk ke dalam tubuh kita. Sisanya tadi yang tidak bisa dicerna dikeluarkan lagi ya Mbak Belinda begitu. Nah, mulai dari mulut ini juga penting sekali ya. Kesehatan mulut juga tidak kalah pentingnya juga ya Mbak Belinda. Betul sekali, iya betul sekali. Kalau mulut kita nggak enak tuh udah otomatis juga berarti sudah ada tanda sebenarnya ya Mbak Belinda bahwa pencernaan tubuh kita nih sebenarnya sudah mulai ada masalah. Nah, ini yang perlu kita waspadai bersama nih. Jangan sampai kita kelewatan karena biasanya kalau udah mulutnya udah mulai nggak enak, kita pikirnya aduh minum aja yang manis-manis atau makan permen gitu ya biar enak lagi rasa mulutnya. Padahal sebenarnya harus diwaspadai bahwa itu adalah suatu gejala atau tanda atau alarm dari dalam tubuh kita sendiri bahwa ada yang salah nih dengan sistem pencernaan kita yang ada di dalam ya. Saat ini yang kita bahas adalah mengenai lambung ya, lambung. Nah, lambung ini kenapa sih kita bilang si otak kedua? Karena dia perannya sangat penting sekali ya. Di lambung kita mulai mencerna makanan ya. Di lambung kita mulai mencerna makanan.
enzim-enzim, zat-zat yang ada di lambung ini fungsinya banyak sekali ya. Kalau kita jabarkan satu-satu banyak banget gitu ya Mbak Belinda ya. Intinya. Betul. Tapi intinya adalah enzim atau zat yang ada di lambung ini memiliki peran penting untuk mencerna makanan Anda. Jika lambung kita ini sudah luka atau sering terkena bakteri yang tidak baik ya, nah ini bisa menyebabkan sakit atau menyebabkan penyakit di seluruh bagian tubuh kita ya Mbak Belinda, bukan hanya di lambungnya saja tapi dia merembet kemana-mana. Kenapa sih? Karena tadi lambung itu dia yang mencerna, setelah dicerna dia sebarkan ke seluruh tubuh kita gitu ya Mbak Belinda ya. Nah ini adalah pentingnya juga kita menjaga pola makan yang baik ya. Pola makan yang baik ini nggak boleh diremehin karena pola makan yang baik membuat mempengaruhi keseluruhan kesehatan kita ya, apalagi tadi si lambung itu. Jadi si lambung ini harus disayang-sayang, jangan sampai dicuekin gitu ya Mbak Belinda, atau sampai si lambung ini dianggap Allah itu mah sepele, nggak boleh ya. Karena lambung ini penting sekali, nggak kalah pentingnya dengan organ otak atau jantung ya, ataupun ginjal. Karena melalui lambung apapun yang kita makan di situ dia dicerna, diproses, betul sekali Mbak Belinda, lalu disebarkan ke seluruh tubuh kita. Kalau dari lambungnya sendiri sudah tidak baik, maka ke seluruh tubuh pun akan tidak baik ya. Ini juga yang terjadi pada banyak customer atau pasien kita di Geria Sehat Mahkota Dewa ya, atau di customer online kita. Biasanya orang-orang yang punya masalah dengan asam urat ya, kolesterol, diabetes ya, susah sembuh atau perlu waktu untuk penyembuhannya itu. Kenapa sih? Karena tadi sistem pencernaannya tidak baik. Nah ini yang banyak orang, masa sih sistem pencernaan sampai segitunya gitu ya Mbak Belinda ya. Iya, sebenarnya kayaknya sepele, tapi tidak. Justru memang sistem pencernaan ini yang memiliki peran penting ya. Kalau tadi sudah rusak, pencernaan makanan juga udah susah, apalagi pencernaan untuk mengkonsumsi obat-obatan atau herbal ya, apapun itu, baik itu obat-obatan medis, kimia ataupun yang herbal. Jika pencernaan kita tidak baik, maka penyerapan untuk obat atau herbal tadi terganggu, betul sekali Mbak Bel, terganggu, jadi susah untuk dicernanya gitu ya Mbak Bel ya. Nah ini yang perlu diwaspadai nih ya. Bukan berarti obat atau herbal tersebut tidak berfungsi di dalam tubuhnya ya Mbak Bel, tapi karena sistem pencernaan yang tidak baik sehingga apapun yang masuk ke dalam tubuh, baik itu makanan, herbal ataupun obat, terhambat ya, tidak bisa dicerna dengan baik, sehingga penyembuhan pun bisa berlangsung jadi lebih lama ya Mbak Belinda ya. Betul sekali Mbak Belinda. Iya, BAB jadi tidak lancar ya, terus sudah gitu buang air kecil juga tidak lancar, nyeri tubuh, terus perut terasa kembung ya. Kalau banyak yang bilang, aduh saya kok kayaknya kembung terus gitu ya, asam lambungnya suka naik, iya jadinya bersendawa terus menerus. Nah ini adalah warning nih dari tubuh kita sendiri. Nah berbahagialah kita yang punya warning seperti itu ya. Karena ada juga beberapa orang yang tidak memiliki kesensitifan kepada tubuhnya. Jadi kalau ada masalah di dalam tubuhnya, dia merasa itu baik-baik saja ya, tidak sesuatu yang masalah gitu ya. Sebenarnya tidak, karena untuk hal-hal yang seperti ini sama halnya dengan yang kemarin minggu-minggu lalu kita bahas ya Mbak Bel, mengenai asam urat, diabetes atau kolesterol. Ada orang-orang yang hanya naik sedikit saja angka asam urat dan kolesterol atau diabetesnya, naik sedikit saja itu sudah berasa nggak enak badannya ya. Tapi ada orang-orang yang biasa aja. Sampai waktu itu di Geria Sehat ITC pernah ada ibu-ibu yang asam urat sampai 14 ya Mbak Belinda, ingat ya, sampai 14, dan ibu-ibu itu iya senang konsumsi seafood, tapi hebatnya si ibu ini gak merasa apa ya, iya tidak merasa sakit, tidak merasa nyeri di bagian tubuhnya. Nah ini antara hebat tapi harus waspada ya Mbak Bel, karena hal-hal yang seperti ini yang lebih berbahaya. Tubuhnya kurang memberikan respon dari apa yang terjadi dalamnya. Jadi harusnya sudah mulai melakukan pengobatan ya, tapi karena dia merasa dia baik-baik aja, dia tetap aja makan makanan yang sesuka-suka dia ya, yang harusnya tidak dikonsumsi.
Nah ini jadi dikonsumsi terus setiap hari. Nah ini bahaya sekali ya, karena tadi pencernaannya sebenarnya udah bilang sakit nih. Aduh tolong dong, saya mau istirahat gitu ya, atau kasih saya vitamin dong gitu ya. Saya udah capek nih, mulai capek kerjanya. Tapi kitanya nggak dapat nih respon dari si lambung ini. Nah ini bahaya ya Mbak Belia kan. Betul sekali. Luka ya Mbak Belinda. Kalau sudah sampai luka tuh lebih berat lagi ya Mbak Belinda ya. Iya betul sekali. Untuk proses penyembuhannya pun akan membutuhkan waktu lebih lama ya, lebih lama lagi. Dan kita pun juga pernah punya pasien juga di Geria Sehat kita yang sampai meninggal dunia Mbak Belinda karena mah yang akut ya, mah yang kronis. Nah ini tidak boleh disepelekan ya sahabat MDI. Buat Anda yang sudah mulai merasa nih punya mah atau makan yang pedas sedikit, asam sedikit ya, betul terlalu manis, mulai nggak terasa tidak enak perutnya atau lambungnya tadi, segera periksakan kesehatan lambung Anda. Atau kalau kita di Geria Sehat Mahkota Dewa, kita punya nih ya Mbak Belinda ya, kita banyak sekali obat-obatan herbal 100% herbal nih ya. Kalau Mahkota Dewa Indonesia hanya mengeluarkan obat-obat herbal 100% tanpa bahan kimia sama sekali. Nah ini hebatnya Mahkota Dewa ya, aman sekali digunakan bahkan sampai seumur hidup Anda. Jangan takut menggunakan herbal setiap hari, karena herbal dari Mahkota Dewa Indonesia tidak akan menimbulkan residu ataupun pengendapan ya di ginjal. Jadi ginjal Anda tidak akan bermasalah, justru akan disehatkan, begitu ya Mbak Belinda ya. Iya, justru ginjal Anda akan terus disehatkan jika Anda terus mengkonsumsi produk-produk dari Mahkota Dewa Indonesia, karena kita sudah terbukti sangat aman 100% tanpa bahan kimia sama sekali. Nah ini yang hebatnya dari Mahkota Dewa untuk pengobatan lambung tadi ya Mbak Belinda. Kalau sudah lambungnya ada yang bermasalah, kita punya dua macam nih Mbak Belinda ya. Betul sekali, ada yang dalam bentuk kapsul, ini ya Mbak Bel ya, namanya Antima. Wah, Antima ya, namanya aja udah Antima ya. Ini berarti untuk anti mah ya, bukan yang suka kalau malam itu mah gitu, bukan ya Mbak Bel ya. Beda, kalau itu beda, kalau itu mahnya yang lain ya. Kalau ini memang untuk pengobatan lambung ya, untuk Anda yang mempunyai masalah mah bisa mengkonsumsi antima. Antima ini herbalnya ada kurang lebih 3-4 macam ya. Ada temu lawang, ada temu mangga ya. Pokoknya isinya temu-temuan, biar ketemu gitu ya Mbak Bel ya. Biar ketemu, iya. Biar ketemu temu lawang, ketemu sambil melawak gitu ya. Jadi happy lambungnya ya. Nah ini hebatnya nih ya, temu-temuan dari herbal asli Indonesia nih ya, 100% kita pakai herbal asli Indonesia. Ini khasiatnya luar biasa ini ya. Buat Anda yang sudah memiliki penyakit mah kronis, baik dalam jangka waktu lama ataupun baru ya. Betul. Ini bisa juga. Dan juga tadi seperti Mbak Belinda katakan untuk pencegahan. Untuk pencegahan juga ini bisa ya Mbak Belinda. Iya betul sekali. Tidak hanya untuk mengobati tapi untuk pencegahan juga. Nah kalau dosis minumnya gimana Mbak Belinda? Kalau untuk pengobatan kita 3 kali 1 kapsul ya Mbak Belinda setiap hari ya. Setiap hari. Sebelum atau sesudah makan. Ya, kalau misalnya Anda punya masalah dengan mah, lambung, tadi asam lambungnya suka naik dan sebagainya, boleh dikonsumsi sebelum makan ya. Tapi kalau ada orang yang aduh kok saya kalau makan herbal atau obat apapun sebelum makan kayaknya gimana gitu ya. Nah, boleh dikonsumsi juga sesudah makan. Tapi memang sebenarnya herbal itu lebih baik dikonsumsi pada saat perut kosong ya, sebelum makan. Kalau misalnya bisa dikonsumsi sebelum makan, ini akan jauh lebih bermanfaat untuk Anda. Nah, satu lagi nih Mbak Belinda ya, yang untuk pengobatan mah namanya jamu bunda. Jamu bumbu dapur. Bumbu dapur kirain buat masakan aja. Oh gitu ya, kirain bunda aku Mbak Belinda, bukan kan dia. Oh, jadi jamu bunda ini jamu bunda. Oh gitu, biar gampang ingat ya Mbak Bel.
masak pun Betul sekali, bumbu dapur ya. Nah, Dapur. kenapa sih kita bilang bumbu dapur? Karena herbal yang ada di jamu bunda ini ya, hampir semua ada di dapur ya Mbak Belinda ya. Kunyit, temulawak ya, hampir semua ada di dapur. Makanya kenapa kita bilangnya bumbu dapur, jamu bunda gitu ya, disingkat ya Mbak Belinda ya. Ada aja nih ya mahkota dewa Mbak Belinda ya, supaya sahabat MDI gampang mengingatnya. Jamu bunda ya untuk bumbu-bumbu dapur yang untuk kesehatan lambung. Betul sekali, ini diseduh ya, tinggal dimasukkan ke 1 gelas air hangat, diseduh sebenarnya sih kurang lebih 2 sendok makan ya. Tapi kalau misalnya, aduh saya mau agak sedikit lebih manis lagi, boleh ditambahkan 1 sendok lagi ya Mbak Belinda ya. Rasanya enak, nggak perlu khawatir. Kadang, aduh saya kalau minum jamu takut pahit gitu ya. Nah ini nggak pahit sama sekali ya. Betul sekali, karena kita juga sudah menggunakan gula aren ya Mbak Belinda. Ya, gula aren ini juga sangat aman bahkan jika dikonsumsi untuk penderita diabetes. Kenapa? Karena gula aren ini sebenarnya adalah obat loh. Ya Mbak Belinda. Iya, untuk penderita diabetesnya ini sangat aman sekali daripada Anda menggunakan gula-gula jagung ya atau gula-gula lain di luaran, gula-gula diet misalnya gitu ya. Lebih baik menggunakan gula aren ya, karena gula aren ini juga adalah obat untuk penderita diabetes. Gula tapi kok obat gitu ya Mbak Beli ya. Iya. Oh sudah ada pertanyaan ya? Oh, oke. Kita saksikan dulu ya pertanyaan. Saksikan pertanyaan. Kita baca dulu pertanyaannya nih Mbak Belinda ya. Pertanyaannya dari sebentar ya, ini agak error kayaknya. Mohon maaf tim, ini nggak bisa. Terima kasih. Oke, kita baca di sini aja ya Mbak Belinda ya. Pertanyaannya dari Suryani Kurniawan ya. Suryani Kurniawan. Kalau minum jamsi mengakibatkan mah dan maksudnya mengakibatkan mah atau tidak gitu ya. Nah, kalau konsumsi jamsi berarti Bapak atau Ibu Kurniawan, Ibu ya, Ibu Suryani Kurniawan ya. Kalau Ibu menggunakan produk jamsi kita dan Ibu merasa saya punya mah ya, boleh digunakan di combine. Jadi dengan betul. Kapsul anti mah. Iya, dikombinasi dengan kapsul anti mah ataupun jamu bunda. Jadi Ibu sebelum mengkonsumsi jamsi boleh mengkonsumsi anti mah terlebih dahulu, baru mengkonsumsi jamsi ya. Sebenarnya jamsi tidak mengakibatkan seseorang terkena mah. Justru kalau diminum secara teratur ya, dia akan mengobati mah. Namun untuk Anda orang-orang yang memiliki lambung yang sensitif, karena ini adalah produk fermentasi dan rasanya agak sedikit asam-asam pahit gitu ya. Nah, biasanya betul seperti ragi tape gitu rasanya. Nah, jadi betul sekali. Jadi orang-orang ada yang merasa minum sedikit aja mahnya jadi nggak enak gitu ya. Nah, kalau seperti itu boleh dikombinasikan. Iya, kita sudah siapkan ya Belinda supaya Anda tetap aman menggunakan herbal. Jadi Ibu boleh menggunakan antima dulu, lalu menggunakan jamsi atau tadi jamu bunda ya. Kalau tidak, Ibu boleh juga mencampur jamsinya dengan setengah gelas air hangat. Takarannya sama seperti jamsi yang Ibu minum setiap hari. Jadi misalnya Ibu konsumsi jamsi itu 3 kali 2 sendok makan setiap hari, Ibu tetap lakukan hal yang sama, hanya saja dicampur dengan setengah gelas air hangat. Iya. Kalau Ibu, aduh saya kalau nanti beli lagi repot gitu ya. Ya boleh menggunakan jamsinya dengan setengah gelas air hangat tadi ya. Begitu Ibu Suryani ya, semoga membantu menjawab pertanyaan Anda. Kita lanjut lagi nih ya Mbak Belinda ya. Ini bikin asam lambung tidak ya sambungannya ya, keputus berarti tadi Ibu Suryani ya. Iya tadi sudah dijawab ya Ibu ya, tidak menyebabkan asam lambung, tapi kalau orang yang sensitif lambungnya bisa saja merasa seperti naik asam lambungnya ya. Tadi sudah kita katakan untuk cara konsumsinya yang aman, Ibu boleh konsumsi anti maju atau jamu bunda ya, atau mencampur jamsinya dengan setengah gelas air hangat. Jamsinya berapa banyak sesuai dengan takaran Anda yang biasa konsumsi gitu ya. Kita lanjut lagi. Pertanyaan dari mana ya? Sebentar ya. Banyak nih Mbak Belinda yang baru mulai gabung nih ya.
Oh, selamat pagi Mas Yaser Yaser. Taufik ya. Selamat pagi Mas Yaser, selamat bergabung nih ya. Udah ketinggalan kayaknya Mas Yaser ya. Kita udah mulai berapa lama nih dari tadi ya. Lalu ada lagi dari dari Ibu Siti Alia. Info yang bagus dan bermanfaat. Terima kasih Mahkota Dewa. Terima kasih kembali Ibu Siti. Kami dengan senang hati membantu Anda ya. Jika Anda punya pertanyaan, baik keluhan mengenai Anda sendiri ataupun keluarga atau teman-teman di sekitar Anda, boleh tanyakan ke kita mengenai apapun ya. Ada pertanyaan lagi di bawah ya. Sebentar saya cari dulu. Ini ya. Dari Ibu Yovani Leonadit ya. Selamat pagi Mbak Monik dan Mbak Belinda. Selamat pagi Ibu Yovani. Mau tanya mengenai asam lambung naik. Penyebabnya apa ya Mbak? Bisa terjadinya asam lambung naik dan ada larangan makanan nggak buat penderita asam lambung tadi ya? Untuk Ibu Yovani ya tadi ya. Penyebab asam lambung itu banyak ya Mbak Bel, banyak sekali sebabnya ya. Tadi seperti yang kita katakan di awal, bisa saja disebabkan karena makanan yang terlalu pedas ya. Terlalu manis. Betul. Satu lagi terlalu asam ya. Terlalu asam itu juga bisa ya. Makanan-makanan ataupun minuman ya Mbak Belinda ya, minuman yang bersoda, yang sudah diawetkan menggunakan pengawet seperti minuman kemasan ya, ataupun minuman-minuman yang mengandung kafein yang tinggi, ini bisa juga menyebabkan asam lambung menjadi naik. Ya kalau udah asam lambung naik itu rasanya nggak enak banget ya Mbak Belinda ya. Seperti ada rasa nyeri di bagian ulu hati ya, seperti ditusuk-tusuk gitu ya nyerinya. Ya, mulut terasa pahit. Aduh, pokoknya serba nggak enak ya Mbak Belinda. Betul sekali. Makanan apapun jadi terasa pahit kayak orang sakit ya. Karena memang ini sebenarnya adalah tanda dari lambung Anda yang teriak bahwa dia sedang merasakan sakit gitu ya. Nah, ini harus diwaspadai. Kalau makanan apa saja yang dipantang, ya jelas karena tadi sebabnya adalah karena makanan pedas, asam, dan atau yang terlalu manis. Berarti sebaiknya Anda menghindari cabai yang berlebihan ya. Lauk apapun yang menggunakan cabai yang berlebihan sebaiknya Anda hindari. Lalu juga makanan-makanan yang asam ini pun bisa terjadi pada buah yang Mbak Belinda ya. Iya, betul. Iya, pisang ya. Untuk penderita MA ini memang bagus sekali dan sangat disarankan mengkonsumsi pisang kepok ya Mbak Belinda. Pisang kepok setiap hari ya. Tidak usah direbus ya. Tidak usah direbus apalagi digoreng ya Mbak Belinda ya. Betul, nanti malah jadi yang lain-lain. Jadi sebaiknya Anda konsumsi pisang kepok setiap hari ya. Hanya dikonsumsi seperti itu saja, langsung dikupas dari kulitnya langsung dikonsumsi tanpa melalui proses perebusan ataupun itu ya. Ya, melon atau semangka pun boleh. Buah naga juga boleh ya Mbak Belinda ya. Iya, ini adalah buah-buahan yang aman. Buah-buahan yang kurang aman biasanya meliputi durian ya. Nanas, ini juga nangka ya, ini buah-buahan yang sebaiknya Anda hindari jika Anda memiliki masalah mengenai asam lambung tadi ya. Selain tadi makanan cabai, buah-buahan yang terlalu asam ya Mbak Belinda. Lalu juga minuman-minuman yang berpengawet, makanan atau minuman yang berpengawet ya. Iya, baik itu soda ataupun kafein ya Mbak Belinda. Dan jangan salah, teh juga mempunyai kafein loh ya, walaupun kafeinnya tidak sebanyak kopi ya. Tapi Anda yang biasa minum teh pahit apalagi ya Mbak Belinda. Nah, ini kalau Anda punya masalah dengan MAS, sebaiknya yang Anda minum paling banyak setiap hari adalah air putih ya, yang hangat kalau bisa ya. Kalau bisa yang hangat. Kenapa sih tadi harus minum air putih hangat? Kayaknya kita udah sempat bahas di 2-3 minggu lalu ya Mbak Linda, bahwa air putih hangat itu khasiatnya luar biasa. Dia bisa membantu meluluhkan lemak yang ada dalam tubuh kita. Nah, ini yang betul. Kalau lemak aja dia bisa luluhkan ya, yang ada di lambung hal-hal yang tidak baik tadi dia bisa ikut membantu membuang tadi ya, menetralisir hal yang tidak bagus yang ada di lambung tadi. Which is kalau lambung tadi bermasalah, masalahnya akan merembet ke seluruh bagian tubuh ya, baik sampai ke jantung, ginjal ya Mbak Belinda, bahkan sampai ke kepala. Betul sekali. Nah, ini juga yang banyak orang nggak tahu ya Mbak Belinda, karena biasanya ada yang bilang
kayaknya saya punya masalah dengan jantung saya selalu berdebar gitu ya. Padahal sebenarnya ini masalahnya bukan hanya dari jantungnya aja, tapi dari lambungnya, Mbak, yang tadi sudah aku tadi ya Mbak Belinda. Nah, betul sekali. Jadi bisa menyebabkan sesak nafas. Oke, asam lambung tadi karena sudah sakit ya, asam lambungnya naik. Jadi dia menyebabkan seperti sesak nafas, dia sesak nafas sehingga dia menjadi jantungnya jadi lebih berdebar gitu ya Mbak Belinda. Nah, iya, sering pusing sampai vertigo. Ini juga bisa jadi disebabkan karena lambungnya bermasalah. Nah, ini harus diwaspadai nih kalau udah sampai kayak gini ya Mbak Belinda ya, karena ini bahaya ya. Sahabat MDI semua, kami minta Anda meningkatkan kewaspadaan Anda mengenai sistem pencernaan Anda, karena ini luar biasa bahayanya kalau Anda sepelekan ya. Kalau sudah sampai merembet ke organ-organ yang fatal, wah ini luar biasa ya Mbak Belinda ya, efeknya. Iya, betul sekali, luar biasa. Jadi sebaiknya mulai sekarang perhatikan kesehatan lambung Anda. Mulai melakukan pantangan-pantangan untuk makanan-makanan ya, kenali gejalanya dulu ya, periksakan sesering mungkin kesehatan Anda. Apalagi kita sudah mulai berumur 30 ke atas ya Mbak Belinda ya, biasanya ini lebih rawan, betul. Tapi bukan berarti yang belum 30 nggak bisa kena ya, justru yang 30 ke bawah juga bisa saja terkena, mulai dari anak-anak ya Mbak Belinda. Kalau kita sudah mulai terbiasa memberikan makanan anak-anak kita tuh hanya hal-hal yang instan saja ya, betul, junk food aja. Nah, ini bahaya sekali ya. Mungkin efeknya tidak seketika, tapi dalam jangka waktu 1-2 tahun ke depan baru kelihatan efeknya ya. Jadi sebaiknya mulai jagalah kesehatan Anda sendiri dan keluarga Anda mulai sejak dini ya Mbak Belinda ya, dari sejak anak-anak. Betul sekali Mbak Belinda. Kalau memang Anda masih merasa nyeri yang hebat, misalnya di lambung Anda sudah mencoba melakukan pengobatan sendiri gitu ya Mbak Belinda, ataupun menggunakan herbal gitu, tapi kok rasanya masih sakit luar biasa ya, sebaiknya segerakan periksakan diri Anda ke dokter atau rumah sakit terdekat ya. Kita lanjut lagi nih Mbak Belinda. Baik Bu Yovani, tadi semoga terjawab ya pertanyaannya ya, penyebabnya apa, pantangannya apa ya, larangannya. Iya, makanan yang baik, anjurannya juga kita sudah beritahukan ya. Silakan, semoga kalau Bu Yovani masih bingung gitu ya, pengen datang langsung ketemu ngobrol gitu ya, boleh. Silakan datang ke Geria Sehat kita. Kita punya 2 nih ya. Oh, salah. Geria Sehat kita ada banyak nih Mbak Belinda ya. Kita punya Geria Sehat yang ada di ITC Cipamas, ada di pusat ya, di Jalan Cemara Angin Blok A37. Kita juga punya Geria Sehat di Bekasi ya, Giant Bekasi. Ada juga di Pondok Indah Square. Ada juga di ITC Serpong ya. ITC Serpong juga kita ada di BSD ya. Jadi silakan datang ke tempat Geria Sehat terdekat Anda. Kalau konsultasi gratis ya Mbak Belinda ya. Gratis. Anda mau selama apa ya? Kami akan tetap dengan senang hati melayani Anda. Jadi silakan kalau misalnya Ibu Yovani ataupun yang lainnya juga bisa, mau sambil konsultasi dan mengecek kesehatan Anda, untuk kita bisa melakukan beberapa macam cek ya Mbak Belinda, termasuk cek diabetes, asam urat, dan juga kolesterol. Kita juga bisa membantu Anda mengecek tekanan darah Anda ya, apakah itu tinggi atau rendah ya. Nah, untuk penyakit-penyakit tadi jangan khawatir, karena kita dari Mahkota Dewa Indonesia punya solusinya ya untuk berbagai macam penyakit yang Anda keluhkan ya. Selain tadi dari tema kita hari ini ya, mengenai lambung atau sistem pencernaan. Nah, selain itu kita pun juga punya banyak, misalnya seperti ini ya. Untuk yang kolesterol kita punya namanya Jamko ya. Ada juga bentuk kapsulnya namanya Madikol ya Mbak Bel ya. Jadi ini bentuknya cairan, digunakan untuk penderita kolesterol ya. Ada juga yang untuk diabetes, namanya Jamsi ya. Iya, kalau Jamko kan ko-nya kolesterol gitu ya, biar gampang diingat ya. Kalau Jamsi, jamu diabetes. Nah, ini juga biar ada biar sahabat MD semua gampang mengingatnya. Ada juga namanya Jamtik ya. Jamtik ini jamu untuk rematik asam urat dan rematik, sama halnya dengan Maderik ya. Maderik ini juga adalah
bentuknya kapsul tapi dia untuk asam urat dan rematik. Ya. Oh, sudah ada pertanyaan lagi. Pasti yang menanti. Iya, silakan ya sebentar kita buka lagi pertanyaannya ya. Dari Bapak ya, Bapak Hadi Hanto. Selamat pagi Bu Monik dan Bu Belinda. Selamat pagi Pak Hadi. Saya mau tanya, saya punya adik perempuan 19 tahun. Dia jika terlalu lama berjalan atau kecapean, kakinya langsung kram dan linu dan tidak bisa berjalan. Sembuhnya bisa 3-4 hari. Pernah periksa ke dokter bahwa terkena rematik dini, itu obat herbalnya apa? Wah, baru kita bahas nih ya tadi ya, Bapak Hadi Hanto ya. Oke, Bapak Hadi Hanto, untuk adik perempuannya yang berusia 19 tahun, kalau mempunyai rematik dini, adik Anda bisa menggunakan jamtik ya, ataupun tadi betul, ataupun dengan Maderik. Baik jamtik ataupun Maderik ini fungsinya sama-sama untuk asam urat dan rematik, dan juga dia mempunyai anti nyeri ya. Jadi biasanya yang seperti yang dirasakan oleh adiknya Bapak ini kan merasa kesakitan gitu ya, sampai nggak bisa jalan. Nah, jamtik dan Maderik masing-masing mempunyai anti nyeri ya. Kalau Bapak nanya, jadi sebaiknya gunakan yang mana ya? Kalau misalnya mau digunakan karena fungsinya sama, Bapak boleh pilih kapsul. Yang Maderik ini bentuknya kapsul, kalau yang cairan bentuknya jamtik ya. Memang yang jamtik ini biasanya dia mempunyai fungsi biar bisa bekerja lebih cepat. Kenapa? Karena kalau yang cairan pada saat masuk dalam tubuh seketika bisa diserap oleh tubuh kita ya Mbak Bel ya. Jadi gampang banget diserapnya. Kalau yang kapsul ini juga dia sudah menggunakan teknologi nano. Jadi herbalnya pada saat masuk dalam tubuh lebih gampang diserap oleh tubuh kita. Nah, betul sekali, jangan lupa pantangannya juga harus dijalankan. Paling tidak selama masa pengobatan ya Mbak Belinda. Kenapa? Karena kita punya buktinya ya Mbak Bel ya. Orang-orang yang menjalankan pantangan yang dari dianjurkan dari Mahkota Dewa Indonesia selama mengkonsumsi herbal, dan yang tidak menjalankan proses penyembuhan, tidak menjalankan pantangannya, itu proses penyembuhannya akan lebih berbeda ya. Iya. Kalau yang nggak mau pantang biasanya akan lebih lama prosesnya dibanding yang mau pantang. Jadi sebaiknya selain pantangan tadi dilakukan, minum produk herbal yang tepat untuk Anda, dan jangan lupa minum air putih hangat ya Mbak Brenda, air putih hangat sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Nah, ini penting sekali loh ya, jangan sampai disepelekan. Apalagi ini sampai jadinya nggak bisa jalan 3-4 hari ya. Kalau enggak, Bapak boleh bawa adiknya ke Geria Sehat kita ya. Karena di Geria Sehat kita, baik yang di ITC Cempaka Mas ataupun yang di Pelumpang, Jakarta Utara, kami memiliki terapis-terapis handal. Iya, bisa melakukan terapi akupuntur atau susu jarum ya. Bisa juga dengan terapi bekam. Bekam pun kita punya 2 macam ya Mbak Bel ya. Bekam luncur atau bekam kering ya, atau yang satu lagi adalah bekam basah ya, dikeluarkan darahnya sedikit saja tanpa juga membuat luka ya di tubuh kita ya. Jadi boleh saja Bapak kalau bisa ada waktu silahkan datang ke Geria Sehat kita aja sampai hari libur ini buka ya Mbak Belinda ya. Sampai hari libur seperti ini aja buka, kita tetap buka. Jadi silakan kalau misalnya Bapak mau datang ke Geria Sehat kita, mau di ITC Cempaka Mas ataupun di pusat Jalan Cemarangin Blok A37, kita buka dari jam 8 pagi kalau yang di pusat sampai jam 5. Kalau yang di ITC Cempaka Mas sesuai mau buka ya, jam 11 sampai jam 5 sore. Jadi silakan kalau misalnya Bapak ada waktu membawa adiknya, silakan datang ke Geria Sehat kita ya, supaya dibantu penyembuhannya dengan terapi tadi ya. Jadi bisa lebih cepat proses penyembuhannya. Selain konsumsi herbal, melakukan pantangan dan melakukan terapi, dijamin Pak ya. Penyembuhannya insya Allah akan lebih cepat ya. Kita buka lagi pertanyaan ya Bu Belinda ya. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Hamidah Salim ya. Selamat pagi Mbak Monik dan Mbak Belinda. Selamat pagi Bu Hamidah. Kalau saya masih minum Antima, nafsu makan saya bertambah. Gimana caranya supaya nafsu makan saya terkontrol? Terima kasih. Ibu Hamidah Salim ya. Untuk Ibu Hamidah, memang Antima ini bisa saja menjadi nafsu
nafsu makan Anda bukan bertambah, tapi dia sesuai dengan kebutuhan ya. Iya, karena dia memperbaiki pencernaan. Pada saat pencernaan Anda sudah lebih baik, dia akan meminta asupan gizi yang lebih baik lagi. Sehingga kenapa sih kita jadi merasa kok kayaknya saya asupan makanannya nafsu makannya jadi lebih bertambah gitu ya. Sebetulnya itu karena lambung Anda meminta asupan yang lebih baik lagi. Iya, karena pencernaannya sudah bisa berjalan dengan baik. Jadi sudah makan tidak masalah. Iya betul, konsumsi sesudah makan juga boleh ya. Kalau tidak, ibu boleh juga mengganti atau menambahkan asupan-asupan tadi dengan buah-buahan ya, Mbak Melina. Buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi tidak hanya karbohidrat saja yang dimakan ataupun gula saja ya. Ibu boleh menambahkan dengan buah-buahan atau sayur-sayuran. Buah-buahan memang sebaiknya untuk yang baik itu kita konsumsi 1 kilogram ya setiap hari. 1 kilogram setiap hari untuk buah saja. Kenapa sih? Karena sebenarnya memang itu adalah sebanyak itu adalah porsi yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Secara tidak langsung kita akan melakukan detox dengan buah-buahan tadi. Buah-buahannya Anda boleh pilih buah-buahan yang aman seperti melon ya, semangka, pepaya, buah naga. Buah naga mau yang putih ataupun merah, bagus sekali ya. Pokoknya cari buah-buahan yang banyak mengandung air ya Mbak Belinda, ini akan lebih bagus sekali. Betul sekali Mbak Belinda, terima kasih sudah diingatkan. Dan jangan lupa dibantu dengan olahraga ringan ya. Olahraga ringan itu betul sekali, minimal jalan pagi ya, sambil kita sapa-sapa tetangga ya, sambil ngobrol, hatinya jadi happy ya. Nah ini akan menjadi obat penyembuhan yang luar biasa. Kalau ada yang bilang, aduh saya nggak sempet nih, kalau misalnya harus olahraga mesti gimana Mbak Belinda? Jalan di tempat di rumah, atau kita punya solusinya sambil pijet-pijet ya, pakai sapu gigi terapi ya. Mbak Belinda boleh contohkan Mbak Belinda gimana sih caranya? Iya, biar tangan juga bisa. Iya, tangannya pegel. Kita mulai dari tangan ya, punggungnya terasa pegel setelah pulang kerja capek gitu ya. Oh, kalau kita pusing boleh juga sampai ke kepala ya. Nah ini bisa Anda lakukan setiap saat ya, sambil nonton TV ya, sambil santai ataupun sambil baca buku atau sambil apapun yang Anda inginkan. Jika Anda harus pikiran juga harus. Iya betul sekali, karena kalau kita stres, asam lambung kita pun akan jadi lebih naik ya, produksi asamnya akan lebih tinggi lagi. Jadi sebaiknya Anda segera lakukan pemeriksaan yang tepat dan melakukan hal-hal yang memang tepat juga untuk kesehatan lambung ya, jangan disepelekan. Karena nanti minum antimat tambah gemuk. Bukan berarti minum antimat ataupun jamu gula ini saya jadi takut tambah gemuk gitu ya, bukan, karena dia meminta asupan-asupan yang lebih yang sehat tadi. Jadi Anda asupannya boleh diganti buah-buahan ataupun sayur-sayuran ya. Iya, tapi antimat ataupun jamu gulanya tetap dikonsumsi. Betul sekali Mbak Maria. Begitu Ibu Hamidah ya, semoga menjawab pertanyaan Anda. Kita jawab lagi nih Mbak Bel ya. Masih ada lagi ini ya, dari Ibu Yuliana Dewi Aritona. Ya, selamat pagi Ibu Yuliana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak, saya mau tanya buah dan makanan yang baik dikonsumsi untuk penderita kolesterol apa saja ya Mbak? Terima kasih. Silakan Mbak Belinda untuk penderita kolesterol. Boleh ya, boleh apa saja. Buah-buahan yang aman untuk penderita kolesterol seperti ya tadi melon, terus semangka, buah naga, itu juga aman untuk penderita kolesterol karena dia mengandung banyak air. Iya, ya seperti yang tadi kita katakan di awal ya, konsumsi buah-buahan yang banyak mengandung air, betul sekali. Nah itu semua aman Bu, untuk penderita kolesterol ataupun penderita MAH itu aman sekali ya. Memang yang perlu diwaspadai jika Anda menderita diabetes, karena penderita diabetes juga disarankan sih konsumsi buah hanya saja tidak boleh terlalu banyak. Seperti halnya kalau kolesterol, asam urat dan yang lainnya tadi boleh 1 kilo satu hari, tapi kalau untuk menderita diabetes tidak boleh sampai 1 kilo sehari ya. Apalagi buahnya yang dikonsumsi pisang sama mangga. Waduh, ini yang jadi masalah loh ya. Selama ini betul sekali.
selama ini banyak orang nggak tahu. Ya saya kan pikir, pikir kan makan buah ini kayak di mulut rasanya jadi lebih enak. Nah, kalau pisang sama mangga dikonsumsi oleh penderita diabetes, kadar gula Anda dijamin akan loncat tinggi ya. Seketika itu juga bisa loncat. Kenapa? Walaupun gulanya gula alami, namun pisang ataupun mangga tadi tetap mengandung gula yang tinggi. Betul sekali. Jadi sebaiknya dihindari pisang dan mangga untuk Anda penderita diabetes. Tapi kalau Anda masalahnya hanya kolesterol dan asam urat saja boleh ya, Anda boleh. Tapi juga tidak terlalu berlebihan. Betul sekali. Buah pir, apel tuh lebih aman ya, baiknya bisa Anda konsumsi setiap hari gitu ya. Ini ada lagi pertanyaan, apakah kalau sering makan mie instan berakibat fatal ke lambung kita? Ini dia nih Mbak Belinda ya. Banyak orang yang nggak mau repot, yang penting kenyang gitu ya Mbak Belinda. Yang penting kenyang tinggal seduh aja gitu ya. Iya, langsung deh bermasalah lambungnya. Ya, untuk pertanyaan ini betul sekali. Kalau misalnya Anda terlalu sering mengkonsumsi mie instan, memang akan jadi masalah ya Mbak Belinda ya. Buat Anda yang punya mah akut, Anda datang ke dokter pun Anda pasti disarankan tidak mengkonsumsi mie ya. Apalagi mie instan ya, sebaiknya tidak dikonsumsi. Yang dari terigu, baik itu roti juga yang dari terigu, sebaiknya tidak dikonsumsi. Jadi saya makan apa dong Mbak Belinda ya? Nah, makanannya masih banyak ya, seperti tadi buah-buahan, sayur-sayuran ya. Kalau masih mau konsumsi bentuknya seperti roti, boleh dari yang gandum ya. Roti gandum ini masih boleh dikonsumsi ya. Sehat sekali. Kalau misalnya mau mie, ya digantilah dari yang beras ya, seperti bihun ya, miswa. Nah itu masih boleh dikonsumsi ya. Tapi tidak yang misalnya udah bami karet lagi gitu ya Mbak Bel ya. Enak sih ya Mbak Bel, tapi itu nanti makan mie efeknya jadi kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah terbiasa nih konsumsi mie instan, hentikan sekarang juga. Bukan tidak boleh sama sekali. Kalau misalnya Anda masa sih saya nggak boleh, ya 1 bulan sekali boleh lah ya Mbak Melisa, biar nggak penasaran. Betul sekali. Kalau setiap minggu sebaiknya sih betul sekali. Apalagi tiap hari ya Mbak Melisa. Aduh, itu mirip banget kayaknya ya. Maunya Indomie, mie instan, iya. Praktis cepet ya. Apalagi sekarang ada yang tinggal di teduh gitu ya, yang bentuknya udah cup seperti itu. Nah, tapi jangan terlalu sering ya sahabat MDA, karena ini berbahaya bagi lambung Anda. Iya betul Mbak Belinda. Lanjut nih Mbak Belinda ya. Ada lagi, tadi Ibu Yovani, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Ibu, itu dia yang saya alami, asam lambung naik dan menuju ke vertigo. Wah ini ya, sampai masuk UGD. Aduh bahaya loh Ibu Yovani ya. Ibu harus waspadai dari sejak dini ya. Karena ya itu tadi, memang lambung itu bisa berefek kemana-mana. Kalau sudah sampai lambung si otak iya, betul sekali. Betul sekali, sampai ke seluruh bagian tubuh kita. Dari situ pencernaannya diproses ke seluruh tubuh kita. Jadi kalau si lambungnya sendiri ini sudah bermasalah, sudah rusak, wah repot ya. Sampai ke seluruh bagian tubuh kita akan merasakan gak enaknya tadi. Nah, jadi ini Ibu perlu waspadai sekali ya. Pasti ingat pantangannya, semoga Ibu tetap ingat pantangannya dan tetap dijalani ya. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu Yovani ya. Silakan ya Ibu boleh konsumsi Antima ataupun jamu bunda ya, produk dari kita Mahkota Indonesia. Walaupun misalnya Ibu sedang menjalani pengobatan dari medis karena tadi habis masuk UGD ya. Iya, nggak masalah Ibu boleh tetap menggunakan herbal kita, hanya berikan jarak 1 jam saja ya. Betul sekali, jadi Ibu silakan konsumsi dulu tadi obat medisnya ya. Lalu Ibu setelah itu kasih selang 1 jam, baru konsumsi herbal ya. Herbal dari Mahkota Dewa Indonesia, karena hanya kita memberikan herbal 100% herbal Indonesia dan murni tanpa bahan kimia sama sekali ya. Kita lanjut lagi nih. Ada lagi dari Ibu Riri Wijayanti. Selamat pagi Ibu Riri. Selamat pagi Bu Monik dan Mbak Belinda. Saya mempunyai mah sudah akut, sulit sekali memilih makanan yang nggak buat asam lambung saya naik, atau jika telat makan juga. Jika kambuh sakitnya sampai
nyeri di bawah pusat. Oh, nyeri di bawah pusat. Iya, betul sekali Ibu. Solusinya dan sakit kepala, solusinya bagaimana? Apakah konsumsi teh manis dapat menaikkan asam lambung? Terima kasih. Iya, untuk Ibu Riri Wijayanti ya. Aduh, sayang sekali nih Ibu nih ya. Sampai ini ya, sampai nyeri kemana-mana ya, ke perutnya sakit, ke kepala juga sakit. Nah ya seperti tadi kita bahas berulang-ulang, lambung ini adalah si otak kedua. Dia bisa memberikan rasa sakit ke seluruh bagian tubuh kita. Kenapa? Karena dari situ adalah pusat pencernaan kita. Kalau pusat pencernaan kita bermasalah, semuanya akan jadi bermasalah. Jangan sampai telat makan. Iya, untuk Ibu Riri diusahakan sebaiknya Ibu setiap 3 jam Ibu konsumsi makanan ya. Betul. Nasi juga biskuit. Iya. Tidak hanya harus makanan berat, Ibu boleh selang-seling. Misalnya Ibu makanan ringan, makanan sarapan biasa ya, lalu nanti 3 jam kemudian Ibu makan buah atau oatmeal atau apapun itu. Tapi Ibu sebaiknya setiap 3 jam masuk makanan supaya apa? Kerja lambungnya jadi enak dulu. Jadi jangan dikasih di esti lambung ini sampai merasa lapar gitu ya, sampai nggak ada yang dia cerna lagi, baru Ibu makan gitu. Karena kalau tadi lambung tadi dia terus kan, lambung ini kan kita bergerak terus menerus ya, makanya tanpa henti. Kalau misalnya dia terus bergerak tanpa ada yang dia cerna, lama-lama dia akan menjadi gesekan. Nah, kalau dia sudah terjadi gesekan, dia akan luka, ya. Kalau sudah luka, wah ini repot. Ya, Mbak Melinda ya, ada orang yang sampai muntah darah, ada yang sampai ya tadi vertigo ya, sampai bisa pingsan ya. Teh manis juga bisa mengakibatkan. Betul, teh manis juga bisa ya Mbak Bel ya. Kalau Anda punya masalah dengan lambung, saat ini nih misalnya nih lambung saya lagi bermasalah, lagi sakit banget, jangan konsumsi teh manis. Yang dikonsumsi adalah air putih hangat. Kenapa sih? Karena teh tadi walaupun hanya sedikit tapi dia punya zat kafein ya, dan zat-zat yang lain yang bisa mengakibatkan asam lambung tadi naik ya Mbak Belinda. Betul sekali Mbak Belinda, sebaiknya air putih hangat yang dikonsumsi. Nanti kalau sudah mereda, Anda mau konsumsi teh manis hangat ya, boleh ya, tapi juga gula jangan terlalu banyak ya Mbak Belinda. Dan kalau bisa gunakan gulanya adalah gula aren ya. Jadi mulai tinggalkan semua yang putih-putih ya Mbak Belinda. Apalagi Anda yang sudah memiliki masalah dengan diabetes, tinggalkan yang putih-putih. Nasi putih, gula putih ya. Kalau putih-putih kayak kita ya jangan ditinggalkan ya Mbak Belinda ya. Karena kita tetap mau menemani Anda, memberikan konsultasi. Terus semua di sini penontonnya langsung pada bubar gitu ya Mbak Belinda ya. Gak apa dong Mbak Belinda, biar fresh gitu ya. Jadi kok ini bosan gitu ya nontonin kita gitu ya. Harus nggak boleh fresh Mbak Belinda ya. Jadi tadi diganti yang putih-putih, ganti dengan yang coklat-coklat. Gula aren kan rasanya coklat ya. Atau Anda boleh kalah manis kok dengan gula sedikit. Iya, nggak kalah manis dengan si putih tadi ya. Kalau kita sih kalah manis ya. Beras putih diganti dengan beras merah ya. Jadi ini hal-hal yang harus Ibu Riri tadi ya, Ibu Riri lakukan. Semoga dengan melakukan hal tadi, dengan mengkonsumsi herbal-herbal dari Mahkota Dewa Indonesia yang telah terbukti ya 100% herbal tanpa bahan kimia apapun ya, aman digunakan walaupun sampai sepanjang hidup Anda ya. Jadi sampai seumur hidup boleh digunakan, tidak akan mengganggu lambung ataupun ginjal Anda, justru akan menyehatkan ya. Nah, silakan saja buat sahabat MDI semua, kalau misalnya punya masalah gitu ya, masih ada yang mau ditanyakan, boleh silakan tanyakan kita. Kita masih nunggu, masih ada waktunya berapa lama lagi ya kita ya Tim ya? Oh masih 10 menit Mbak Bel, nggak berasa loh ya. Sebentar lagi loh sahabat MDI ya. Jadi silakan buat Anda yang masih mau tanya, kita masih buka terus ini ya pertanyaan ya Mbak Bel ya. Kita buka terus asam lambung. Tema kita hari ini asam lambung si otak kedua. Tapi Anda boleh menanyakan apapun ya. Iya, betul sekali. Nih, kita lihat lagi ya. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali Ibu. Bapak Haji Hanta juga tadi bermanfaat sekali. Iya, nanti saya akan coba datang ke Geria Sehat Pusat Cemara Angin. Alhamdulillah, silakan Bapak, kami tunggu kedatangan Bapak. Hari ini kita buka sampai jam 5 sore ya.
di Geria Sehat Pusat Jalan Cemara Angin Blok AA nomor 37. Jadi kalau Bapak mau datang hari ini mumpung libur ya Mbak Belinda, jadi silahkan aja gitu ya. Terus ya ini sudah ya tadi ya. Gula aren bedanya apa? Ya, ada yang menanyakan. Silakan Mbak Belinda. Gula aren dengan gula merah ya, banyak orang yang kayaknya gula aren sama aja sama gula merah, padahal sebenarnya ada bedanya ya Mbak Belinda ya. Iya. Itu lebih aman untuk penderita diabetes, lebih aman. Oke. Gula pasir, gula putih itu kadar gulanya tinggi sekali, jadi penderita diabetes tidak aman. Gitu ya. Jadi kalau yang gula aren itu memang dia biasanya terbuat dari kelapa ya Mbak Belinda ya. Nah ini yang lebih aman digunakan dibanding kalau gula merah ya. Kalau gula merah aja biasanya gula aren ada juga yang balokan itu ada yang Mbak ya. Biasanya kita terbuatnya bentuknya masih kayak batokan gitu sih. Tapi sekarang juga sudah banyak yang Mbak gula-gula aren yang dijual sudah dalam bentuk kemasan ya. Hanya Anda perlu waspadai bahwa gula ini gulanya 100% benar-benar gula aren ya, tanpa ditambah dengan gula pasir ataupun yang lain ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah pernah konsumsi gula aren gitu ya, silakan aja konsumsi lagi, dapat digunakan sampai buat kue aja bisa ya. Gula aren juga bisa digantikan, betul sekali, bukan hanya dicampur untuk minuman, tapi kalau Anda penderita diabetes, saya masih pengen nih makan kue gitu ya. Iya, betul sekali, silakan boleh bikin kuenya gulanya pakai gula aren tadi ya. Oh, ada yang kelewat tadi katanya Mbak Belinda ya. Oh, ini satu lagi Ibu Rirujani, maaf mau tanya lagi, jika puasa baiknya seperti apa agar asam lambung tidak naik karena jadi suka pusing. Kalau puasa Ibu nanti pada saat sahur ya, pada saat sahur Ibu boleh konsumsi dulu antima ataupun jamu bunda ya. Lalu diharapkan pada saat sahur itu konsumsi makanannya jangan makanan yang pedas-pedas. Udah puasa sahurnya pakai telur balado gitu ya, sedap sih, tapi ini akan menyebabkan Anda merasa tidak nyaman sepanjang hari. Jadi Anda boleh pilih-pilih makanan-makanan yang paling tidak mengganggu lambung Anda selama Anda puasa. Iya, betul sekali. Katanya ada yang lewat dari Bapak Lolo ya, mana ya? Sebentar kita cari dulu ya. Pak Lolo. Belum ada ya Pak Lolo ya. Ibu Tito belum ada ya. Oke. Kita bahas lagi Mbak Belinda, siapa tahu nih ada yang ketinggalan nih ya, kayak kemarin ya baru ikutan mulai live ternyata kita udahan. Jadi silakan Mbak Belinda rangkumannya nih dari live talk show kita hari ini. Lambung kita kedua, jadi untuk menjaga supaya lambung kita tetap sehat, pola makan yang benar, terus dibantu dengan olahraga, betul, terus banyak konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, terus kita juga harus menghindari stres, dan kemudian pikiran juga harus terus supaya lambung kita pun juga sehat. Betul sekali, nggak boleh stres ya, yang penting happy ya Mbak Belinda ya. Perasaan happy, perasaan yang bahagia akan mempengaruhi kesehatan lambung Anda. Jadi sekali lagi, ya betul, kenali gejala dari awal, jangan disepelekan. Betul sekali, buat Anda yang BAB-nya nggak lancar, tidak setiap hari bisa BAB. Nah ini Anda juga perlu waspada ya, karena yang bagus itu sebenarnya sehari 2 kali sampai 3 kali itu masih nggak masalah, ya betul. Betul. Kecuali udah sehari sampai 5 kali lebih, nah ini baru bermasalah. Tapi kalau sehari hanya 1 sampai 3 kali saja itu masih belum bermasalah. Itu berarti pencernaan Anda luar biasa gitu ya. Begitu masuk dicerna. Nah ini hebat nih yang bisa kayak gini. Iya. Benar sekali nih Mbak Belinda, lagi long weekend ya. Banyak mau jajan-jajan ya, kuliner kemana-mana. Kita lagi banyak nih long weekend ya Mbak Belinda ya. Iya, tapi bulan juga long weekend. Tapi jangan khawatir ya, buat Anda yang masih tetap mau kuliner dan aman,
Jangan lupa selalu bawa produk-produk mahkota Dewa Indonesia kemanapun Anda biasanya kami bisa juga dapatkan. Oh iya benar sekali Mbak Belinda. Nah, produk-produk mahkota Dewa Indonesia juga sudah tersedia di seluruh marketplace ya. Ada di Bukalapak, KM Market, Tokopedia, Shopee, OLX ya, GoGoBeli, Carousel dan lain-lain. Iya, sambil weekendan bisa nih ya. Betul sekali. Iya, kita juga punya fanpage Facebook dan juga Instagramnya. Jadi Anda kalau misalnya mau konsultasi gratis ya Mbak Belinda ya, tentu saja gratis buat sahabat MDI semua. Silakan saja buka fanpage Facebook kita ataupun dari Instagramnya juga bisa. Nanti customer service handal kita yang akan menangani Anda dengan senang hati ya, sambil weekendan, sambil dengan keluarga gitu ya. Nggak mau beli lewat marketplace juga bisa langsung nanti pesan online ya, online. Nah, kita mau kasih tahu dulu promonya nih Mbak Belinda, sampai kelupaan ya, saking asiknya ngebahas tadi ya. Promonya apa nih Mbak Belinda di bulan Mei ini nih? Kita ada promo Jamsi. Wah, iya, promo Jamsi. Pembelian 3 botol Jamsi gratis 1 Madedem. Nah, ini ya, pembelian 3 botol Jamsi 100 ml ya, gratis Madedem. Madedem itu ada bentuknya berupa kapsul ya, sama seperti kayak ini, Jamtik ada Maderiknya. Kalau Jamsi ada Madedemnya. Jadi beli 3 gratis 1 Madedem. Nah, ini lumayan loh Mbak Belinda ya. Jarang-jarang, betul sekali. Kalau misalnya di rumah mau minum Jamsi yang cairan boleh, mau sambil pergi-pergi, aduh saya repot lah kalau bawa yang cairan-cairan mesti bawa sendoknya dan sebagainya ya. Pakai yang kapsul pun boleh, sama-sama khasiatnya luar biasa. Lalu promo Jamko ya, 3 botol Jamko gratis Madeko. Nah sama nih, ini Madeko juga adalah bentuk lain kapsulnya dari Jamko ya, untuk kolesterol Anda ya. Biasanya nih yang lebih banyak nih ya diderita oleh masyarakat kita ya, karena yang tadi ya betul sekali, kolesterol ini betul gampang sekali nih ya dipicu dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Pasti kan kulineran. Iya benar banget Mbak Bel. Males masak gitu ya sambil jalan-jalan makannya. Tapi jangan lupa selalu dibawa Jamko ataupun Madekolnya ya. Lalu ada juga promo Maderik, beli 3 Maderik gratis Jamtik. Wah ini sahabatan nih dia nih ya, sahabatan banget nih, sahabat karib gitu ya Mbak Mel ya. Beli Maderik gratis Jamtik ya. Lalu yang promo Jamtik, beli 3 botol Jamtik gratis Maderik. Ini lucu nih Mbak Mel ya, karena dia tadi sahabatan karib, dia nggak mau dipisahkan nih, dia kemana-mana mau bareng. Jadi Anda boleh pilih mau yang Maderik yang 3 ataupun Jamtik yang 3. Khasiatnya sama-sama luar biasa, sama-sama hebat, sama-sama ampuh, obat ajaib ya. Obat ajaib dari mahkota Dewa Indonesia ya. Lalu promonya apa lagi nih Mbak Bel? Kalau misalnya beli di Gerai Sehat ya? Iya, nah online juga bisa. Oh online juga bisa, oke. Offline dan online. Offline dan online. Kalau pembelian 3 produk senilai 300.000 seperti tadi ya, mendapatkan harganya bisa Antima, oke, suku, oke, madu, minyak made. Wah luar biasa. Tinggal pilih. Hadiahnya banyak banget. Anda tinggal pilih ya. Kalau Anda misalnya saya nggak mau ngambil yang paket tadi beli 3 botol karena harus sama ya Mbak Mel ya. Saya maunya Jamko 1, Jamtik 1, Jamsi 1. Nah ini kan sudah pembelian seharga 300.000. Nanti Anda berhak loh mendapatkan tadi ya, boleh pilih. Ada teh sukun ya, ini teh sukun ya. Ada teh sukun, ada Antima ya, seperti yang tadi kita bicarakan di awal, ini fungsinya untuk asam lambung ataupun sistem pencernaan Anda. Terus bisa juga diganti tehnya apa aja Mbak Belinda? Ada teh sukun, teh sirsak ya, teh sirsak, ada juga teh leda wedding, ataupun juga ada madu dan minyak made. Nah madu ini juga luar biasa ya fungsinya, madu dari mahkota Dewa ya, luar biasa sekali fungsinya. Minyak made pun seperti itu ya, luar biasa sekali fungsinya untuk alergi, gatal-gatal, bahkan untuk jerawat sekalipun ya. Ini bisa disembuhkan dengan minyak made ya. Kita masih ada waktu ya, kita coba jawab lagi. Dari Bapak Sama ya, Bapak Sama nggak keluar di saya nih. Bisa dibantu pertanyaannya? Nggak keluar soalnya di Facebooknya saya.
Iya, masih ada sisa waktu ya. Sambil itu kita sambil lihat ya pertanyaan terbaik minggu ini ya, karena jangan lupa pertanyaan terbaik setiap minggunya kita punya hadiah spesial. Hadiahnya apa? Tunggu aja, karena nanti tim kami yang akan menghubungi Anda melalui Facebook Anda. Jadi silakan saja buat Anda yang mau ya pertanyaan. Nah, ini kita udah dikasih lihat nih ya pertanyaannya. Dari Bapak Salman. Assalamualaikum Mbak Monik dan Mbak Belinda. Waalaikumsalam Pak Salman. Ini bukan yang kemarin datang dari Arab ya? Oh bukan ya? Oh itu Raja Salman. Oh itu Raja Salman. Saya kira sama Salmannya ya. Beda ternyata ya. Udah tipis ya, sama nasibnya doang yang beda banget. Ini kita lanjut. Saya punya teman yang setiap habis makan pasti langsung mulas dan BAB. Apa ini ada masalah dengan lambungnya atau bukan ya? Terima kasih. Oh ya, tadi seperti yang kita bilang ya, baik 3 kali sehari pun masih nggak masalah Pak Salman. Jadi kalau misalnya temennya masih BAB-nya masih lancarnya, setiap makan langsung BAB itu masih nggak masalah. Kecuali dalam 1 hari sudah lebih dari 5 kali, ini baru bermasalah. Ya, mungkin ada bakteri atau virus ya. Tapi kalau setiap habis makan aja, taruhlah habis makan 3 kali sehari ya Mbak Melinda ya. Kalau 3 kali sehari pagi, siang dan malam hari saja itu masih nggak apa-apa. Berarti memang pencernaannya lancar sekali ya Mbak Melinda. Jadi masih aman ya Pak Salman ya. Gitu. Tapi tetap harus waspada walaupun. Betul, tetap harus waspada ya. Boleh juga tetap konsumsi ya. Boleh. Kalau misalnya, aduh saya kok minum kapsul kayak minum obat ya, boleh gunakan jamu bunda ya. Ini bentuknya seduhan, jadi Anda bisa konsumsi seperti kayak minum teh ya atau minum kopi. Betul, di tiap pagi ataupun sore hari ya boleh saja. Jadi ini juga untuk membantu kalau misalnya Anda merasa, aduh soalnya saya kalau setiap habis makan BAB risih gitu ya. Nah ini boleh juga membantu Anda gitu ya. Terus masih ada lagi selain Bapak Salman, Raja Salman? Oh bukan ya. Sudah ya. Tadi yang Pak Lolo tadi coba kita lihat lagi ya Mbak Bel. Nggak ada ya. Nggak ada. Oke, cuma segitu aja ya. Oke, kita lihat dulu deh ya Mbak Bel ya, siapa pemenangnya. Betul sekali. Untuk minggu ini siapa yang menang gitu ya. Coba kita lihat pertanyaannya ya. Itu ada apa tuh? Oh, Jangan. nanti itu ya Mbak Bel. Tunggu dulu ya kita mau cari pemenang dari pertanyaan terbaik minggu ini, karena hadiahnya juga terbaik minggu ini ya. Menarik sekali hadiahnya ya. Betul, dengan tema kita hari ini lambung si otak kedua ya. Tadi pertanyaan ada dari Ibu Siti Alia ya. Tadi Ibu Siti Alia nanya yang kepotong-potong tadi ya. Iya, betul ya. Oh, Suryani Kurniawan tadi boleh nggak bilang jamsi itu menyebabkan asam lambung atau tidak ya, karena jamsi kan asam. Enggak ya Bu, nggak menyebabkan asam lambung. Lalu Ibu Siti tadi ya, Ibu Siti Alia, Ibu Hamidah ya, Ibu Yovani ya, Bapak Hadihanto ya. Oh ini yang sampai nggak bisa jalan ya. Iya. Betul sekali. Ibu Hamidah Salim, Bapak Salman, dan Ibu Riri Wijayanti ya. Oh ada Ibu Yuliana Dewi. Apa saja yang aman untuk menderita kolesterol? Kayaknya kita kasih ke Bapak ini tadi ya. Iya. Yang adiknya ya. Yang adiknya ada usia 19 tahun ya. Kepada Bapak Hadihanto ya, yang tadi menanyakan untuk adiknya yang usia 19 tahun suka punya rematik dini ya, punya masalah rematik dini. Usia di bawah 20 tahun sudah bisa. Iya, nah ini perlu diwaspadai juga ya. Tapi selamat untuk Bapak Hadihanto ya, karena hari ini Bapak mendapatkan hadiah spesial dari kami ya. Nanti tim kami yang akan menghubungi Anda ya. Jadi Anda pantengin terus nih Facebooknya ya, nanti biar tim kita menghubungi Anda memberikan hadiah menarik karena Anda telah memberikan pertanyaan terbaik minggu ini gitu ya. Kalau mau mampir boleh Bapak sekali lagi ya ke GSM Pusat tadi, Jalan Cemerangin Blok A37, atau misalnya bilang
saya mau dong ambil hadiahnya di GSM aja karena saya mau datang, boleh. Nanti tim kita akan menghubungi Anda ya. Sekali lagi selamat Pak Hadianto dan semoga adik Anda dapat segera sembuh ya, dapat sehat selalu ya dengan menggunakan produk-produk asli 100% herbal dari Mahkota di Indonesia tanpa bahan kimia obat sama sekali. Nah, kita review lagi nih Mbak Meli ya, karena udah di warning nih, udah mau selesai gitu ya. Iya, nggak terasa udah 1 jam nih kita bersama-sama dengan sahabat MDI semua. Kita review lagi dengan tema kita hari ini adalah lambung, si otak kedua ya. Pencernaan tidak kalah pentingnya dengan organ-organ tubuh yang lain. Justru ini tidak boleh disepelekan sama sekali karena pencernaan tadi bisa membuat masalah di keseluruhan tubuh kalau si pencernaannya tidak baik. Dalam hal ini adalah lambung. Karena lambung dia yang menyerap dan mencerna makanan-makanan ataupun apapun ya, baik minuman, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut kita. Jadi kalau pencernaan kita tidak baik, seluruhnya organ tubuh kita bisa jadi tidak baik juga. Nah, ini perlu diwaspadai. Kenali gejalanya sedini mungkin, jangan sampai Anda bermasalah karena tadi ada beberapa juga customer atau pasien kita yang mengikuti sahabat MDI yang sampai nggak bisa jalan, sampai vertigo, sampai pingsan dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, ini memang bahayanya Anda menyepelekan si lambung, si otak kedua. Jadi jangan sampai disepelekan. Berikanlah asupan-asupan yang baik untuk si lambung ini ya. Konsumsi buah-buahan yang baik seperti tadi buah kepok, pisang kepok ya. Pisang kepok ini baik sekali untuk kesehatan lambung. Dan juga Anda konsumsi buah-buahan yang banyak airnya ya. Jangan lupa tinggalkan olahraga, hindari stres ya, karena stres juga menyebabkan asam lambung menjadi naik ya. Olahraga yang olahraga ringan pun jangan sampai ditinggalkan ya. Kalau tadi nggak sempat olahraga, ada dia si sapu ajaib ya, sapu lidi ajaib gitu ya. Sambil nonton TV Anda bisa melakukan terapi dengan sapu lidi terapi yang ada di Pria Sehat Mahkota Dewa Indonesia. Jadi buat Anda sahabat MDI semua, semoga info hari ini bermanfaat sekali ya. Jadi kalau minum antiма jangan takut. Iya, kalau minum antima atau jamu bunda jangan takut gemuk gitu ya. Ada cara-caranya untuk tadi menangkal gitu ya, supaya tadi asupan makanannya nggak berlebihan. Jadi konsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran tadi ya. Oke, kita disuruh cut closing gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa saksikan kami setiap hari Senin jam 9 pagi. Mohon maaf karena banyak pertanyaan yang nggak dijawab ya. Minggu depan kita ada lagi. Jadi jangan lupa saksikan terus, like konsultasi ya. Jangan lupa like fanpage Facebook kita dan follow Instagram kita ya, Mahkota Dewa Indonesia, ataupun produk-produk kita ada semua ya. Ada Jamsi, ada Maderik, ya Jamsi, Maderik, Jamtik, Jamco, kita semua ada. Kalau mau beli produk kita di marketplace juga kita sudah tersedia. Silakan beli produk-produk kita di marketplace. Atau tadi buka fanpage kita, nanti customer service handal kita yang akan menangani Anda ya. Jadi sekali lagi buat Anda sahabat MDI semua, karena ini sudah di penghujung hari. Oh iya, satu kali lagi nih kita ingetin promonya yang dimulai dari pertanggal ini ya, hari Senin tanggal 1 Mei 2017 ya. Promonya beli Jamsi 100 ml gratis Madedam, beli jam kos 3 jam kos 100 ml gratis Madegol, beli 3 jam tik 100 ml gratis Maderik, beli Maderik 3 botol gratis Jamtik ya. Ataupun tadi pembelanjaan 300.000 minimal Anda boleh pilih mau beli mau gratisnya mau antima, teh sukun ya, atau teh sirsa, dan juga ada madu dan minyak made. Nah, jadi promonya ini luar biasa nih. Jarang-jarang terjadi promo kayak gini karena nggak berlangsung lama ya, hanya 1 bulan ini aja. Jadi cepetan buruan buat Anda sahabat MDI yang pengen banyak long weekend, betul sekali. Kalau nggak sempat mau beli di marketplace boleh, atau maupun melalui customer service online kita boleh. Mau datang sambil ketemu Mbak Belinda yang ayu dan kemayu ini boleh juga datang ke IPC konsultasinya gratis, atau di pusat kita punya Ibu Ida ya. Sekali lagi selamat untuk pertanyaan pemenangannya Bapak Hadianto ya. Nanti sekali lagi Pak, tim kami yang akan menghubungi Anda, jangan khawatir ya. Mau ambil ke Gria Sehat hadiahnya boleh sekali, tadi sambil dibawa adiknya, semoga segera sembuh ya Bapak ya. Oke,
segitu aja ya Mbak Belinda hari ini. Jangan lupa terus saksikan setiap hari Senin. Sekali lagi kami mohon maaf atas kesalahan-kesalahan ataupun ada perkataan kami yang tidak menyenangkan di hati sahabat MBI semua. Sampai jumpa lagi hari Senin depan. Selamat Hari Buruh ya. Tetap semangat.